Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keberkahan, dan dengan penuh kekhusyuan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-din al-Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu syukur. Syukur adalah sebuah ungkapan perbuatan tentang kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Jadi syukur tidak hanya diucapkan, tapi dikaitkan, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Syukur karena kita telah menjadi seorang Muslim, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan bisa meninggalkan semua larangan yang telah tidak boleh dikerjakan. Oleh karena itu, ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Bagaimana caranya kita wujud untuk bersyukur? Yaitu apabila kita urusan dunia, maka pandanglah yang bawah. Urusan akhirat, pandanglah yang atas. Maksudnya bagaimana? Kalau kita urusan dunia, pandanglah yang bawah, berarti kita melihat orang yang lebih miskin dari kita. Tetapi kalau urusan akhirat, maka kita pandang yang lebih atas. Lebih atas misalnya ada orang yang sudah bisa istiqomah sholat tahajud tiap malam, sedangkan kita masih kadang-kadang sholat tahajud. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus punya motivasi untuk meningkatkan seperti orang tersebut. Ada orang yang dalam satu hari sudah bisa membaca Al-Quran 1 juz, sedangkan kita masih belum, maka kita berusaha. Sehingga untuk urusan di akhirat, untuk urusan kepentingan akhirat, kita memandang yang di atas kita. Jangan dibalik. Kalau dibalik maka tidak akan muncul semangat. Misal, kalau kita, saya itu sudah rajin sholat 5 waktu daripada teman saya yang hanya Jumatan saja. Nanti yang Jumatan akan memandang, saya mending seminggu sekali, ada teman saya yang hanya sholat hari raya saja. Nah, kalau urusan akhirat itu kita memandang yang lebih rendah, maka tidak akan ada peningkatan. Sebaliknya, urusan dunia kita harus memandang yang lebih rendah. Orang yang punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, daripada teman lain kemana-mana kepanasan pakai sepeda motor. Yang punya pakai sepeda motor juga harus memandang yang di bawahnya supaya ada muncul syukur. Alhamdulillah saya punya sepeda motor daripada orang sebelah hanya punya sepeda pancal. Yang punya sepeda pancal juga memandang yang lebih rendah. Alhamdulillah masih punya sepeda pancal daripada orang lain yang tidak punya sepeda pancal, kemana-mana selalu jalan kaki. Yang jalan kaki juga akan melihat yang lebih bawah. Alhamdulillah saya sehat daripada orang lain yang lumpuh tidak bisa
berjalan kemana-mana. Apakah orang yang lumpuh ini terus tidak bersyukur? Maka tetap bersyukur dengan cara bagaimana? Melihat, alhamdulillah saya masih hidup, daripada orang yang lumpuh akhirnya dia meninggal dunia. Terus yang meninggal dunia bagaimana? Alhamdulillah masuk surga daripada yang masuk neraka. Sehingga kalau kita selalu memandang yang lebih rendah akan selalu syukur. Ya kalau bentuk syukur daripada tubuh ini adalah melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Kalau bentuk syukur dalam yang terkaitkan dengan harta benda, berarti melakukan infak, melakukan sedekah. Dalam bentuk syukur, ide atau keilmuan, ya kita menyampaikan ilmu pengetahuan atau ilmu apapun yang sekiranya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga tidak selayaknya kalau kita akan selalu mengucapkan syukur dengan pembuktian-pembuktian ibadah. Kita bersyukur diberi kaki sehat, maka kita gunakan kaki menuju masjid, menuju musola, melakukan kegiatan sholat, melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang banyak bermanfaat. Sehingga apapun yang kita lakukan itu selalu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita urusan dunia selalu melihat yang atas, saya kok hanya punya sepeda panjang, sebelah punya sepeda motor, maka rasa syukurnya menjadi kurang. Yang punya sepeda motor akhirnya melihat, oh saya kapan ya punya mobil, sehingga rasa syukur itu akan menjadi tidak nampak kalau kita selalu melihat yang di atas. Sebaliknya, kalau urusan-urusan ibadah, kita harus selalu melihat yang atas. Dia bisa umroh tiap tahun, saya kok tidak, maka akan saya usaha kerja keras supaya bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Ya. Jadi kalau cita-cita itu tentang kebaikan, berarti boleh-boleh saja. Yang sekiranya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Sehingga urusan dunia kita selalu melihat yang bawah sehingga akan muncul syukur. Kalau urusan akhirat kita akan melihat yang atas sehingga kita selalu semangat untuk meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai ini menjadi pandangan terbalik. Kalau urusan dunia selalu lihat di atas, maka rasa syukur akan tidak punya. Tapi kalau urusan akhirat selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.